sehari-hari sebagai anak-anak muda, dan biarlah berkat Tuhan melimpah atas pertemuan malam hari ini. Kami sudah sampai dan kami ingin diberkati oleh Tuhan. Roh jahat dihancurkan di dalam kuat kuasa Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Nah, puji Tuhan. Saya senang sekali malam hari ini, meskipun agak jauh, tetapi puji Tuhan lah ya, kita boleh ketemu dalam anugerah Tuhan. Semuanya sukacita ya, puji Tuhan. Ada yang lulus, ada yang naik. Pokoknya hari-hari ini kan memang naik lulus ya, naik lulus, lulus naik begitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur senantiasa. Dan malam hari ini saya rindu kita semuanya membaca di dalam Matius 7 ayat 12. Nggak panjang-panjang, tetapi intinya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak muda, ya, konsentrasi ke saya, untuk bisa tetap hidup sebagaimana anak-anak remaja, tetapi kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan gitu. Itu ya. Matius 7 ayat berapa? Ayat berapa? 12 ya? Ya udah 12. Ya udah 12 ya. 1, 2, 3 sudah ketemu? Kita baca ya, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau Alkitab ini diperes, itu esennya kan ada tuh. Esen apa? Apa? Esensi. Ya, kalau buah itu kan ada esennya tuh. Nah, kalau firman Tuhan, kalau diperes, istilah kata ya, dijadikan esen, isinya salah satunya ini. Seluruh isi hukum Taurat adalah seperti ini. Yang lain itu, seluruh isi hukum Taurat itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Nah, ini ada, taruh dulu. Ini adalah berbicara mengenai segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, yang kamu kehendaki supaya orang, teman-temanmu ini perbuat kepadamu, kamu ini perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, yang membuat orang itu emosi, yang membuat orang itu tidak nyaman di suatu saat, suatu sesi adalah ketika hasratnya, keinginannya itu tidak tercapai. Dan keinginan itu pasti hubungannya sama orang lain, betul nggak? Kamu ingin apa ini? Ingin bakso. Kamu butuh apa? Apa? Kalau kamu pengen bakso nih hari ini, sekarang, kamu butuh apa? Duit. Nah, kalau ada di kantong, kalau nggak ada, butuh orang yang mengasihi. Itu mama, atau orang tua, atau kakak, atau adik, betul? Kita butuhkan itu. Nah, ketika kita minta nggak dikasih, bete, nah gitu. Tapi udah dikasih uang, nggak ada yang mau jalan keluar ke depan, bete lagi, betul nggak? Nah, udah ada yang jalan keluar, tapi di sana bakso yang kita ingini nggak kedapetan, kita marah lagi. Nah gitu loh. Nah, seluruh isi hidup daripada anak-anak remaja itu naik turun itu banyak kan marah, betul nggak? Sama siapapun marah. Orang sama diri sendiri aja marah kok. Kenapa gua nggak secakep kayak bintang film itu? Udah marah pada diri sendiri. Dijedot kepala, kenapa gua nggak bisa ini ya? Semoga dijedotin saya jadi berubah gitu, jadi ganteng atau cantik gitu ya. Nah, seisi hidup dari anak remaja itu karena Om juga pernah kecil. Jadi yang paling membuat Om itu marah adalah hubungannya sama orang lain. Selalu gitu. Sama orang tua yang paling sering. Iya kan? Kita pengen diem nih, disuruh cuci piring. Loh, saya sebagai laki, waktu seusia kalian diajarin untuk cuci piring, setrika. Ya namanya di kampung ya, beda ya. Nah gitu. Jadi nggak seneng, pengennya main, sama lah. Kalau saya dulu mainannya di hutan, mainnya di sungai, mandi di sungai, ya. Tetapi kalian sekarang beda. Tetapi intinya adalah kita sering marah sama orang tua, kemudian marah kepada
kalau punya akses rumah tangga sama mereka. Jadi kita minta apa nggak bener gitu ya, atau lelet gitu ya. Itu kalau di sekolahan, yang paling kita mudah marah sama siapa? Teman atau guru, betul nggak ya? Nah kalian pasti punya guru yang kesayangan. Kalau di era kalian ini, guru kesayangan itu guru apa? Bidang studi apa? Olahraga, SPK, Hah? Olahraga. Terus apa lagi? Agama, iya, MTK. Beda-beda sih ya, setiap sekolahan beda-beda. Kok di Lobli paling suka guru apa lo? Lobli sendiri yang paling suka? 1, 2 bidang studi. Kalau suka sama gurunya pasti suka sama bidang studinya gitu ya kira-kira. Atau mata pelajarannya baru suka sama gurunya. Antara itulah pokoknya. Kok di Lobli apa paling suka? Seni budaya. SPK berarti? Iya SPK. Kalau si Melsia yang paling suka? Jangan bilang semua. Iya. MTK ya. Matematika. Iya. Tapi ada memang kalau orang memang jurusannya ke situ ya ke situ. Karena apa? Waktu orang sains disuruh yang lain sosial itu juga nggak seneng gitu ya. Nah, oke kita nggak perpanjang itu. Intinya adalah di sekolahan pernah nggak marah sama satpam? Ini kan cuma 5 menit doang. Oh enggak, saya naik pagar nih. Gitu ya. Nah itu udah marah lagi bedel. Udah nyampe itu di kelas juga. Bukannya temen-temennya sembunyi supaya guru lagi nulis begini ya. Lewat belakang gitu temennya. Diem gitu ya. Ada yang ngomong juga, Bu ada yang telat. Bu siapa? Marah lagi. Pokoknya seisi hidup kita itu bacakan marah. Pokoknya kecewa deh, gitu ya. Kenapa? Nah salah satunya ini. Coba konsentrasi ngeliat saya, ya. Jason sama Rekel semuanya yang lihat ke saya. Jadi intinya adalah kalau saya tanggapi, kita marah itu memang kita tidak bisa menempatkan diri kita kepada dudukan orang. Ngerti nggak? Kita nyampe di sini nih, pengennya aduh lu kenapa sih telat-telat gitu ya. Nah kita akan kecewa ketika kita tidak mendudukan diri sebagai teman kita. Teman kita dari kuliah, teman kita jauh di sana, teman kita naik motor, terus kemudian kejebak macet, itu kita nggak pikirin, betul nggak? Tetapi kita mencoba hari ini ya, kita mau mencoba gitu loh. Kalau terhadap teman kita coba, mungkin teman saya lagi habis dimarahin sama orang tuanya, jadi dia kelihatan bete, makanya sama saya kayak gitu. Ya udah dimaklumi. Terus kemudian kita mendudukkan diri kepada posisi orang tua. Ini lagi jengkel sama orang tua nih. Kali orang tua itu benar kali ya pikirannya. Tapi kitanya aja mungkin yang salah atau gimana gitu. Pokoknya kita coba memikirkan, kalau saya mendudukkan diri saya di tempat orang, itu bagaimana ke saya? Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi balik lagi kepada firman Tuhan. Kamu pengen nggak orang lain itu nyubit kamu? Nggak mau kan? Oleh sebab itu kita nggak nyubit orang lain. Betul nggak? Kita nggak mau dimarahin. Gua asal dimarahin tanpa salah apapun juga. Kita memperlakukan orang juga seperti itu. Tidak asal marah. Orang marah benar. Tetapi kalau sudah marah, itu udah nggak boleh. Itu udah hawa nafsu. Gitu ya. Jadi pikirkanlah anak-anak sekalian, saya sedang kecewa sama siapa. Kalau itu wujudnya orang, kita coba menempatkan diri kita kepada orang itu. Kalau saya jadi dia, gimana ya? Udah, pokoknya praktekkan itu, hidup kita lebih santai, hidup kita lebih bahagia. Ini yang ngomong pernah ngalamin. Karena sebagai om itu ya, dudukannya memang ada di antara orang banyak, yang bagaimana merespon itu saya harus memperkarakannya adalah saya mendudukan di tempat orang itu, gitu. Kemarin profesi sama WBI kita bicara tentang sudut pandang, ya. Misalnya saya bilang sama Renita, ini ada mic, kamu betulin, ini nggak benar. Tapi dari situ, kau bayangin,
sorry, Iya Pak. kemana mic-nya? Kan begitu. Itu masalah besar. Karena kita menunjukkan pada tempat posisi yang awal, kita nggak bisa. Oleh sebab itu Renita harus ke sini. Oh ini mic-nya oke. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Masalahnya tetap di situ. Tetapi waktu kita merubah posisi kita di situ, itu menjadi lebih baik lagi. Makanya gini, waktu saya sedang nuding-nuding si Ripka, ya, bisa Ripka lihat saya lagi nuding-nuding Ripka ini ya, misalnya dia salah apa gitu ya. Nah dengan cara saya coba duduk di posisi dia ini, dengan ketakutannya, dengan ada yang mesti saya omongin tentang kesalahan saya. Nah ketika saya mendudukan ke tempatnya Ripka, saya tidak terlalu lantang kayak tadi, lebih kepada bertanya. Karena saya nggak di posisi dia, makanya saya lebih bertanya. Apa-apa kalau kita bertanya enak deh. Pak, kenapa sih tadi ngomongnya gitu, kayak ke saya kayak gitu? Gini loh nak, kan dijelasin, betul nggak? Sama halnya orang lain juga, ini juga bicara kepada orang tua kita juga. Karena saya pernah jadi anak dan kebanyakan sakit hati emang sama orang tua. Saya udah korban sama orang tua kalian. Jadi orang tua itu, ya yang ikut ibadah umum ya, pernah dengar ya saya khotbah bahwa orang tua tuh sering janjikan sesuatu tetapi padahal nggak dikip sebagai janji. Itu cuma nyenengin anak. Anak itu memegangnya sebagai yang harus diikat. Padahal orang tua supaya anak itu rajin gitu ya. Masa anak perempuan cuci piring aja nggak bisa, nyuci piringnya 2 kali, gelasnya pecah 5, gitu kan? Jadi akhirnya coba kamu cuci piring begitu ya. Nanti kalau kamu cuci piring, mama beliin tas baru, betul kan? Jadi akhirnya si mama kita cuma bicara sekilas itu saja. Yang penting tujuannya mama itu adalah anakku cuci piring, selesai. Tetapi anak yang sedang cuci piring, yang dia pikirkan setelah saya cuci piring berapa kali, aku dibeliin tas baru. Dan itu banyak kali, saya pun juga sempat pernah jadi anak kecewa-kecewa karena, nah setelah jadi orang tua baru tahu orang tua tuh ngomong tuh memang hanya untuk membuat anak taat atau nurut gitu, ya. Nah makanya dengan demikian anak-anakku sekalian, ketika orang tua ada kekilapan menjanjikan sesuatu, jangan terlalu dikit lah. Artinya mah jangan ngomong gitulah, nanti mama bohong malah dosa di hadapan Tuhan loh. Kalau nyuruh saya apa, nyuruh aja, nggak usah janjiin apa-apa. Nggak kok nak, ini bener-bener ya udahlah mama janji ya. Saya tulis nih di kalender nih, tanggalnya sekian janji kayak gini. Nah gitu ya. Jadi malam hari ini Om hanya share tentang ini saja. Kita tidak bisa keluar daripada zona. Kalau sekolah itu SD minimal 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ada yang kurang dari itu ada nggak? Kalau ada anak-anak yang pinter 2 tahun kelar gitu ya. Nah kalau kuliah itu 4 tahun ya, 4 sampai 5 tahun. Saya 6 tahun baru lulus. Kenapa? Bukan bodoh, karena saya pemain musik. Jadi waktu ada jam kuliah, saya ada pelayanan. Saya tunda itu, jadi SKS-nya berkurang, tetapi tahun depannya baru bisa diambil. Kalau semester genap mesti diambil semester genap, nggak bisa diambilnya semester ganjil. Nah, waktu saya nunda semester ganjil mesti setahun, makanya sampai 2 tahun itu untung nggak di DO saya, gitu ya. Jadi anak-anak sekalian coba ketika kalian mulai marah dengan situasi atau apapun juga, coba berpikir, coba saya akan bergeser dudukanku. Ini masalahnya di sini. Coba saya lihat dari sini. Ini masalah saya ini adalah orang tua yang asal ngomong, asal ceplos, asal jublak. Pokoknya kita nggak boleh alasan. Coba saya di dudukan mama ini. Mamaku kok kayak gini tuh, lihat kayak gimana gitu. Oh, ternyata kita tahu saat itu memang sedang sibuk banget gitu. Jadi ini panik udah kayak dubun-dubun begitu, tambah lagi kita ketahuan yang salahnya begitu, tambah naik lagi. Berarti kita bisa berpikir, oh iya, jadi kalau saya mengungkapkan masalah, berarti nantilah malam
gitu ya. Ketika sudah nggak kerja, udah nggak ada kreditnya begitu. Itu caranya. Ya, setuju ya? Itu saja. Jadi setiap kita diasah terus dalam keluarga kita diasah. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita akan berdoa ya. Kita berdiri lagi supaya semangat ya. Terima kasih Tuhan, angkat tangan semuanya. Kiranya berkat Tuhan limpah atas anak-anak tim yang ada di tempat ini Tuhan, dengan segala keluh kesah mereka, dengan segala ketidaknyamanan di dalam keluarga maupun di dalam sekolah maupun dalam pertemanan mereka. Tuhan tolong supaya hati mereka dijamah, dan kalau memang sulit tidak bisa keluar dari zona seperti ini, supaya mereka belajar mendudukkan diri di tempat yang tepat sehingga memiliki sudut pandang yang lebih jauh, lebih baik lagi, sehingga mereka ada kesabaran, ada pemikiran yang lebih panjang lagi, dan sehingga mereka akan memutuskan segala sesuatu yang baik. Karena yang pertama, keluarga tetap keluarga, tidak akan keluar rumah, dan sekolah juga tetap teman-temannya, gurunya ya di situ, tempatnya di situ, minimal 3 tahun, 6 tahun tidak bisa keluar lagi. Yang ada adalah kami harus merubah diri kami masing-masing, anak-anak merubah diri masing-masing, supaya yang tidak nyaman menjadi nyaman dan lebih sabar lagi, sehingga teman-teman menjadi mengerti tentang kita dan kita lebih sejahtera damai dalam komunitas itu. Kiranya berkat Tuhan limpah atas anak-anak muda semuanya. Di dalam nama Yesus, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi teladan dalam keluargamu dan engkau menjadi penurut firman Tuhan. Diberkatilah engkau hari ini sampai seterusnya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali.